Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ketemu lagi. Kita akan bahas tentang kelanjutannya itu asal wujud sejati manusia. Itu pada video yang kemarin kita kan sudah bahas sampai mana ya, biar saya ingat-ingat. Biar saya urut dari atas dulu biar nanti tidak salah gitu. Ya, yang pertama, yang nomor 1 kita bahas tentang alam akadiyah, alam wahdah. Yang kedua, yang ketiga alam wahidiyah. Terus yang keempat ada alam roh. Yang kelima ada alam misal. Yang keenam ada alam ajsam. Terus ini pada saat ini kita lanjutkan ke alam insan kamil, yaitu bagian yang ke-7. Ini langsung saja ya biar ringkas gitu. Jadi yang dimaksud dengan alam insan kamil ini ya, ketika Allah Ta'ala itu sudah menjadikan manusia sempurna atau sempurnanya manusia yang dinamakan dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini yang jadi kawitan atau awalan wujudnya manusia, karena untuk kenyataannya zat ingsun Allah dalam arti ini ya, karena untuk digunakan atau untuk ditempatkan nanti untuk mengisi, yaitu mengisi alam dunia yang akan digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ketika itu juga Nabi Adam belum dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini dawuh kepada para malaikat. Dawuhnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni jangilung fil ardi khalifah. Yang artinya ini, ketika Allah Ta'ala sudah berkeinginan menjadikan Nabi Adam itu, kemudian mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah Ta'ala ini dawuh kepada para malaikat tersebut. Dawuhnya begini, para malaikat ingsun, waktu ini ya, aku Allah sudah akan menjadikan manusia sempurna yang calon sun, jadikan ratu yang berada di bumi, ratu di bumi atau khalifah di bumi, sebagai kenyataannya zat ingsun Allah ya. Dan pada waktu itu juga ini para malaikat ini sama-sama tidak tidak setuju apa yang dikatakan Allah akan menciptakan manusia, karena malaikat ini sudah tahu ya bahwa manusia ini nanti yang akan merusak bumi. Ini malaikat ini berkata, ataj'al fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima, yang artinya, kenapa engkau Allah ini, kenapa engkau akan menjadikan manusia di bumi. Manusia itu nanti yang akan merusak bumi dan saling meneteskan darah. Dalam arti meneteskan darah ini kan mungkin perang gitu ya, sesama manusia. Kalau kita lihat di mana-mana ini kan
banyak yang perang itu. Ini diteruskan kata-kata dari malaikat itu tadi. Kalau hamba ini semuanya kan cuma membersihkan diri hamba, ya memuji kepada engkau dan mensucikan engkau. Setelah itu ya Allah Ta'ala dawuh kepada para malaikat, dawuhnya begini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sesungguhnya engsun Allah lebih ngerti kepada barang-barang yang kamu tidak bisa ngerti. Setelah itu sucinya Allah Ta'ala ya memanggil yang namanya malaikat yang lebih luhur, yang jadi ratunya para malaikat, yaitu Jibril. Setelah Jibril ini dipanggil, lalu Jibril ini segera menghadap kepada Allah Ta'ala, lalu bersujud kepada Allah Ta'ala. Dan malaikat dan Allah Ta'ala ini dawuh kepada Jibril, dawuhnya begini, hei kekasih engsun Kanjeng Sinuwun malaikat Jibril, kamu saya hadapkan kepadaku, kamu menghadapi saya panggil untuk menghadapku, itu karena ada tugas untuk mengambil bumi mancowarno rupanya. Ya, rupanya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Setelah itu ya malaikat Jibril tanpa seronto kemudian segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan gelar suwiwinya. Suwiwi ini sayap menggelar sayapnya. Tanpa berucap apapun, ini langsung menggenggam bumi atau mengambil bumi. Lalu kemudian ini sang bumi ini bergetar hebat juga berkata kepada malaikat Jibril, ini ibaratnya kita ambil enaknya aja, kita tidak usah berpikiran yang muter-muter, yang sulit-sulit ya. Ini cuma contoh aja. Ini bumi berkata kepada malaikat Jibril, wah kamu malaikat Jibril, tidak ada yang lebih sakti daripada kamu. Tapi kenapa kamu kok tanpa bicara, tanpa sepatah kata apapun akan mengambil aku bumi? Aku bumi ini tidak terima. Apa kamu sudah bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh? Saya tidak terima ini bumi. Ya, mendengar pembicaraan dari bumi tersebut, ini malaikat Jibril ini bergetar tubuhnya, takut sekali dengan bumi. Dia tidak kuat dengan sumpahnya bumi. Kemudian malaikat Jibril ini segera saja sowan kepada Allah Ta'ala. Dan sowan langsung menyembah kepada Allah Ta'ala ini. Dan mengaturkan maaf yang luar biasa yang banyak sekali kepada Allah Ta'ala. Karena tidak bisa atau tidak berhasil untuk mengambil bumi itu tadi. Karena malaikat Jibril ini takut kepada sumpah yang sudah diucapkan bumi. Setelah itu kemudian Allah Ta'ala itu dawuh kepada malaikat Jibril. Dawuhnya begini,
mula ngerti ya malaikat Jibril, kamu harus ngerti malaikat Jibril, sesungguhnya derajatmu itu lebih luhur manusia, derajatmu itu masih lebih luhur manusia yang akan saya jadikan calon ya bertempat atau menempati bumi. Setelah itu ya sucinya Allah Ta'ala ini ya segera memanggil kepada saudaranya malaikat Jibril, yaitu malaikat Mikail. Juga fardu atau wajib ya, wajib untuk mengambil bumi tersebut seperti yang sudah ditugaskan kepada malaikat Jibril. Akan tetapi ini malaikat Mikail ini tidak berhasil seperti malaikat Jibril tadi, karena juga takut ya, juga takut dengan sumpahnya bumi. Jadi ini lalu Allah Ta'ala ini juga dawuh kepada malaikat Mikail juga seperti yang diucapkan kepada siapa tadi, malaikat Jibril. Lalu setelah itu ya Allah Ta'ala ini memanggil saudaranya lagi yaitu malaikat Israfil juga untuk mengambil bumi yang mancawarna tersebut. Ini wajib ya bagi malaikat Israfil ini ya, seperti yang ditugaskan oleh Allah untuk saudara-saudaranya tadi. Tapi ini juga tidak berhasil ini malaikat Israfil ini, karena juga takut dengan sumpahnya ya, sumpahnya bumi tersebut. Kemudian karena ini tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, terus Israfil ini belum ada yang berhasil. Lalu Allah Ta'ala ini memanggil saudaranya lagi, yaitu yang bernama malaikat Israil. Dan malaikat Israil ini ya juga diutus ya oleh Allah untuk mengambil bumi tersebut. Lalu malaikat Israil ini ya segera bersujud kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu allahu akbar ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini di bulan baleni sampai 5 kali oleh malaikat Israil. Kemudian malaikat Israil ini segera mengerjakan atau melaksanakan ya perintah dari Allah untuk mengambil ngalam dunia tadi. Lalu diambillah bumi itu ya, bumi yang rupanya manco warna itu tadi. Dan malaikat Israil ini tidak mendengarkan ya, tidak mendengar, tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh bumi tersebut ya, tidak seperti saudara-saudaranya tadi. Saudara-saudaranya malaikat Israil ini tadi semua akan takut kepada bumi, akan tetapi Israil ini hanya diam aja. Lalu setelah malaikat Israil ini sudah berhasil mengambil yang namanya bumi ya, dia langsung ya menghadap kepada Allah Ta'ala ya, menghadap kepada Allah Ta'ala dan mengaturkan ya kepada Allah Ta'ala, bumi tersebut diberikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala ini memuji kepada Israil, wah kamu memang malaikat yang ya, malaikat Israil ya, wah kamu memang malaikat yang yang lebih sakti ya, sakti.
karena kamu sudah bisa mengambil bumi dari, ya sudah kamu berikan kepadaku, maka seterusnya kamu saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, ini pembicaraan antara Allah Ta'ala dengan malaikat Israel. Tapi karena yang bisa berhasil mengambil bumi itu hanya kamu akan saya beri tugas ya nantinya untuk mencabut nyawanya Adam ini. Nanti ketika Adam ini sudah saya tiupkan rohnya ke dalam badan kasar, tapi tidak hanya Adam saja, tapi semua bernyawa nanti urusannya itu semua kepada kamu. Yang bisa mencabut nyawanya hanya kamu. Ini bisa dipahami ya. Ini masalah nyawa yang dicabut malaikat Israel ini ya, semua nyawa tanpa kecuali. Tapi hanya saja ini ada kecuali juga walaupun tanpa kecuali, yaitu orang-orang yang memang dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Ya, suatu contoh ini para nabi, para sahabat, para wali dan sebagainya, yang benar-benar imannya tidak putus-putus dengan Allah Ta'ala. Malah mereka yang seperti itu ya, yang imannya tidak terputus-putus kepada Allah Ta'ala ini biasanya bisa menentukan ya kapan berangkat gitu. Jadi ketika ya malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah untuk meneruskan tugasnya, yaitu mencabut semua nyawa yang ada di bumi nantinya, malaikat Israel ini juga ada permintaan kepada Allah Ta'ala, yaitu minta ilmu yang sangat sakti. Karena malaikat Israel ini sudah tahu bahwa manusia di bumi ini banyak juga yang sakti. Tapi Israel minta ilmu yang lebih sakti daripada manusia. Akan tetapi yaitu tadi oleh Allah Ta'ala juga diperingatkan, karena derajatnya malaikat ini sebenarnya masih di bawah derajatnya manusia. Akan tetapi manusia yang benar-benar kamil mukhamil, dalam arti sempurna ya, sempurna luar dalam. Maksudnya sempurna luar dalam ini bukan sempurna anggota badannya ya, akan tetapi sempurna perbuatannya, juga sempurna imannya kepada Allah Ta'ala. Lah ketika malaikat Israel ini menghadapi manusia yang memang sempurna atau insan kamil mukhamil, dalam arti sempurna luar dalam, ini tidak bisa berkutik, karena manusia yang seperti itu pastinya akan pergi sendiri. Dan ini malaikat Israel akan sangat berterima kasih kepada orang-orang yang seperti itu, karena tidak susah payah mencabut nyawanya, sudah berangkat sendiri menuju ke zatnya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk bahasan ya insan kamil ini sebenarnya sangat panjang sekali ya kalau dijelaskan semua. Ini 1 jam lebih, ini cuma ringkasannya aja. Yang penting bisa dipahami gitu. Ya, semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, juga bagi saudaraku sekalian yang mau mendengarkan ya. Karena niat saya sebenarnya belajar bareng, bukan tidak punya niat sama sekali untuk menggurui sampean semua, tapi memang belajar bareng gitu aja akan lebih mudah. Ya, terima kasih.